yang sudah berani mencaci maki manusia tanpa ada data. Artinya sebuah fitnahan. Saya minta manusia ini ditindak. Saya sangat mohon minta ditindak. Gak peduli laki-laki perempuan. Kalau dia wajib ditindak, dia sudah melakukan kerugian kepada orang lain, sudah ngejelek-jelekin orang lain, memfitnah orang lain, saya minta manusia ini ditindak. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pemilik tempat, terima kasih sudah diberikan tempat untuk kami. Saya King Saiful Jamil dan pengacara saya Bang Raja. Ya, hari ini sengaja saya undang teman-teman ya, untuk memberi kabar ya tentang hari-hari terakhir ini yang terjadi di sosial media gitu kan. Jadi ini ujungnya mau sampai mana, dan juga tetap di sini saya kepengen keadilan ya, karena saya merasa sebagai warga negara Indonesia, kita udah bukan ngomongin masalah mantan atau bukan mantan ya. Jadi kalau udah yang namanya hal fitnah ya, bohong, penyampaian bohong, berita yang tidak benar ya, saya di sini mengatasnamakan rakyat, sebagai warga negara yang minta keadilan ya, yang harga diri saya ya, memang harga diri saya jelek ya kan, saya banyak kekurangan ya, bahkan saya rasa dosa saya jauh lebih banyak daripada saudara kalian, tapi perlu diketahui bahwa saya sudah menebus itu semua ya, beberapa tahun yang lalu atas kesalahan yang saya lakukan. Sama seperti yang lain, saya ingin berubah ya, tapi tentu saja namanya kehidupan kan kadang-kadang ada aja ujian keimanan gitu. Saya juga tidak bisa menerka diri saya akan kemana, tapi saya tetap ingin berusaha menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Ini yang saya butuhkan dari teman-teman semua. Bukan saya dijatuhkan, bukan saya dihinakan ya. Boleh saya dihina nggak apa-apa, tapi saya satu, jangan fitnah saya. Kalian mau menghina saya nggak apa-apa, orang miskin udah nggak laku, nggak apa-apa, saya terima. Memang kenyataannya begitu. Tapi satu yang saya minta, saya nggak terima difitnah. Saya nggak mau masa lalu saya difitnah, terutama masalah rumah tangga saya dengan merevisi yang pertama. Ya. Oleh karena itu, saya konsultasi dengan abang saya, Bang Raja. Beliau sudah memantau, beliau sudah melihat ya kejadian-kejadian kemarin gitu. Ya, semoga akan ada sesuatu yang disampaikan oleh Bang Raja. Silakan Bang Raja. Oke, terima kasih Bang Ipul ya. King ya, King Ipul ya. Ya, sekarang nama saya sudah King ganti. King Saiful Jamil sudah resmi, sudah ada dokumen negara, sudah berganti. Saya kemarin alhamdulillah tanggal 27 kemarin sudah mendapatkan dokumen pergantian nama resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi nama saya sudah King Saiful Jamil, pakai P, KINGSAIPULJAMIL. Terima kasih banyak. Silakan. Hampir mirip-mirip dengan kita ya. Ya, saya King Bang Raja. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman media semuanya. Saya menyampaikan pertama mendapatkan kuasa dari King Saiful Jamil. Sebelumnya saya tunjukkan dulu kuasanya ya, pertanggal 24 Juli. Kuasa ini nanti kami gunakan untuk laporan ya. Laporan nanti kita ke Polda Metro Jaya. Sebelum laporan kami buat langkah-langkah bukan mungkin ya, dipastikan kita akan menyampaikan surat somasi atau klarifikasi lah kepada saudari Dewi Persik. Ya. Maksud dari tujuan yang nanti kami akan sampaikan di dalam somasi tersebut seperti itu. Kira-kira ada lagi yang memang ingin ditanyakan? Terkait apa sih Bang? Ini somasinya? Terkait kalau saya lihat memang terkait masalah mengupload ya atau share di sosial media. Ada beberapa ya, mungkin nanti Dewi Persik akan lihat sendiri di dalam somasinya. Nanti kita akan sampaikan juga di somasi itu dengan
gambarnya juga seperti itu. Apa itu bang? Nah, mungkin nantilah ya kan, karena ada babak selanjutnya kita ya kan, seperti itu. Nggak ada omongan atau Video. tweetan apa? Video. Ya. Video Apa terkait ya, apa? terkait lah masa-masa yang 2016 lah seperti itu. Bang, berarti ada terkait pernyataan DP yang menyebut atau menuding Bang Ipul anu gitu. Apakah itu statement seperti itu, Bang? Kita lihat aja nanti seperti itu ya. Artinya kita tidak mau mendahulukan ya. Artinya kita tetap akan menyampaikan ke Dewi Persik ya terkait masalah yang tadi disampaikan tadi seperti itu. Abang, ini kan somasinya terbuka ya, artinya Iya. dibicara kepada publik. Apa sih yang diminta sama Bang Ipul kepada KDP melalui somasi ini gitu? Oke, Atau apa gitu? video kalau memang dilihat 2016 pada saat di pemeriksaan ya. Ya, BAP. BAP-nya ya kan. Di kepolisian. Kepolisian ya kan. Itu yang memang harus kita akan klarifikasi lah ya kepada Mbak Dewi Persik ya, itu maksudnya apa sih? Oke. Ya kan, seperti itu. Hanya bertanya kah atau meminta feedback atau minta Apa yang diinginkan, Bang? Iya, lewat somasi ini gitu. Sama untuk King Saipul juga akan bertanya apa sih maksudnya, kita tanyakan nanti ke dia kan seperti itu. Kita juga tidak mau ya kan sebagai warga negara ataupun masyarakat punya hak untuk menyampaikan apa saja kan, kita tanyakan kepada Mbak Dewi apa sih maksudnya dari video Yang itu. waktunya berapa lama kan? Kita buat nanti nggak usah lama-lama lah, orang melakukannya juga Mbak Dewi itu dengan spontanitas, bukan spontanitas, menyampaikan dengan sadar kok ya. Nah, mungkin 3 hari. Oke, Bang, berarti jawaban yang diinginkan apakah jawaban melalui somasi juga kah? Atau melalui jawaban video terbuka atau seperti apa? Nanti isi daripada surat kami itu adalah somasi dan klarifikasi. Iya, maksud saya jawaban dari Dewi Persik itu akankah by surat lagi atau secara terbuka? Karena kan ini abang somasinya terbuka gitu kan? Oke, nanti kita tertulis ada. Kita tertulis nanti. Nah, kita akan tertulis, kita antar nanti ke rumahnya seperti itu. Bang Ipul, sedikit mungkin kisru akhirnya ada perselisihan ini awalnya apa sih Bang? Mungkin halayak penonton. Iya sih, sebetulnya ya. Jadi saya kasih sedikit aja ya. Permulaannya ini di tahun 2023 ini dia masih menceritakan kepada masyarakat media sosial yang disebut dengan netizen tentang cerita-cerita kami yang dahulu kala, yang sudah lewat, yang sudah terkubur, gitu kan. Tapi saya tidak akan pernah lupa, ya kan, masa-masa bahagia itu. Jadi dia menceritakan seolah-olah pada waktu kami berumah tangga berdua ini banyak sekali keburukan-keburukan yang terjadi terhadap saya sebagai mantan suaminya, karena dia sempat menyebutkan mantan suaminya KDRT, mantan suaminya hombreng, mantan suaminya ketahuan lagi begituan sama laki. Merasa saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, ya. Pada saat itu terjadi, karena memang pada saat itu terjadi, pada saat itu percaya kami terjadi bukan karena itu, karena pure KDRT yang dilakukan oleh Dewi Persik terhadap saya. Ini sebenarnya KDRT ini saya tutup, nggak mau saya buka ke publik. Jadi saya tutup rapat, ya kan? Kenapa saya buka ke publik? Karena dia menuduh terlebih dahulu saya KDRT. Bukti semua sudah ada, ya kan? Dia sempat mengklarifikasi lagi, dia bilang kata baku hantam. Padahal baku hantam juga tidak. Itu bentuk perlawanan saya. Saking bertahun-tahunnya saya merasakan KDRT, saya tidak pernah melawan. Saya diam. Akhirnya saya nggak kuat. Tahun ketiga, akhirnya saya melawan. Akhirnya terjadi baku hantam sekali. Itu pun kami sudah selesai. Dan juga perceraian kami tidak ada penyimpangan seksual. Tidak ada. Teman-teman boleh, biar omongan saya ini akurat, kalian cek ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Jakarta Utara di Semper.
dicek perceraiannya karena apa. Semua dikarenakan pihak perempuan. Jadi saya laki-laki yang sebagai korban. Ya, jadi si Mbak DP ini membongkar-bongkar di 2003 ini membongkar-bongkar. Saya nggak tahu alasannya membongkar-bongkar itu untuk apa, saya bingung. Padahal saya selama ini udah nggak pernah lagi nyenggol-nyenggol nama dia. Dia selalu nyenggol-nyenggol nama saya. Yang ibarat katanya disebutnya sebagai pansos. Kalau zaman sekarang tuh sebutnya pansos, ya kan? Kalau dia nggak nyenggol nama saya, ngapain saya tersinggung? Makanya karena saya nggak merasa apa yang dituduhkan oleh dia, saya melawan. Dulu saya sempat diam. Sempat pun saya juga japri dia. Tapi kenapa nggak digubris japrinya? Gitu loh. Jadi saya minta keadilan saya. Saya yakin bahwa kepolisian Republik Indonesia ini, ya kan, mereka akan menindak tegas siapa-siapa yang merugikan sesama warganya. Saya yakin kepolisian Republik Indonesia tidak tebang pilih. Siapa yang salah wajib mempertanggungjawabkan. Seperti kejadian saya 2016. Saya merasa salah. Tanpa diminta, saya harus mengakui, saya harus bertanggung jawab. Saya ingin seperti itu. Siapa yang benar-benar di muka umum melakukan tindak pidana yang merugikan nama orang, memfitnah orang, ya kan, diminta atau tidak diminta wajib bertanggung jawab. Makanya saya ingin menegaskan bahwa hormatilah orang lain. Saya ini udah orang lain. Saya udah bukan suami Anda. Ingat, kita putus suami istri dari 2008. Ya, jadi jangan menyamakan seolah-olah kejadian 2005 sama 2016 itu waktu kita rumah tangga sama, tidak. Namanya manusia, imannya naik turun. Apalagi waktu itu saya pernah menikah 2 kali. Saya sendiri, godaan setan kanan kiri. Kalau waktu saya jadi suaminya dia kan terjaga, ya kan? Ada istri, ya kan? Jadi jangan menyamakan. Jadi wanita ini seolah-olah ambil aji mumpung gitu loh. Menyamakan seolah-olah pada waktu rumah tangga dengan kejadian 2016 itu disama-samain, tidak bisa. Kecuali kejadiannya di tahun yang sama. Mungkin bisa masuk akal. Ini sudah berbelasan tahun. Jadi kisruh ini terjadi karena statement dia di media sosial yang sudah menghina saya, yang sudah menjelek-jelekan saya. Kalau memang saya melakukan hal seperti itu, dijelekin nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ingat, saya sudah dihukum. Mau berapa lama? Mau berapa lama lagi saya terus diungkit-ungkit? Orang udah selesai, saya udah di penjara 6 tahun. Saya udah menerima konsekuensinya, saya udah menerima akibatnya dari kejahatan saya. Saya udah ngapain lagi? Diomongin, mending ngomongin yang enak-enak. Jadi saya di sini minta pertanggungjawaban orang tersebut, ya. Saya minta keadilan saya, karena dulu saya juga diadili. Orang lain minta saya diadili, ya kan? Karena kesalahan saya siap. Dan saya kepengen juga orang ini harus benar-benar kita adili. Karena sudah dengan sengaja, dengan sadar, terus menerus, bukan sekali 2 kali, terus menerus dia menjelekkan saya. Kalau memang itu terjadi saya terima. Tapi kalau bisa, kalau memang benar terjadi ditutup. Tapi di kenyataannya yang tidak pernah terjadi dia ungkap, dia bikin cerita bohong. Makanya saya dengan sangat mohon kepada Bapak Kapolri, kita Bapak Sulistyo Sigit, saya minta tolong, saya minta keadilan. Ya, saya yakin di Indonesia ini tidak akan tebang pilih. Mau rakyat jelata, mau artis, mau siapapun, kalau dia salah, saya minta keadilan. Ditindak dengan setegas-tegasnya. Makanya melalui pengacara saya Bapak Raja, artinya di sini saya ambil tegas, saya sudah orang lain. Tolong hormati saya dan hormati yang lain juga. Ya, kita ini hidup berdampingan. Kita ini berhidup, rakyat Indonesia itu senang yang namanya apa? Kebersamaan. Tidak saling caci mencaci, ya kan? Saya nggak mau ada tontonan ini lagi. Semoga nanti ini adalah saya korban terakhir.
Ya, dari mulut seseorang yang jahat, yang sudah berani mencaci maki manusia tanpa ada data. Artinya sebuah fitnahan. Saya minta manusia ini ditindak. Saya sangat mohon minta ditindak. Gak peduli laki-laki perempuan. Kalau dia wajib ditindak, dia sudah melakukan kerugian kepada orang lain, sudah ngejelek-jelekin orang lain, memfitnah orang lain, saya minta manusia ini ditindak supaya mendapatkan pelajaran yang berharga dalam hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan maaf dari Persib. Udah, pokoknya saya mohon maaf, saya nggak mau ngomong lagi. Sudah diwakili sama pengacara, itu aja. Terima kasih. Saya minta dihormati sama teman-teman Bang Raja. media. Ya. Ya, Bang, terima kasih. mungkin dari case ini ada unsur pidananya nggak sih yang di statementnya dari Mbak Dewi sendiri? Semoga sih harapan dari kami sebagai tim hukum bisa Dewi Persik itu menyadari atas hal yang diperbuat. Kalaupun tidak, ya kita akan dorong ke laporan polisi. Masuk pasal berapa bang? Jelas kalau pencemaran nama baik ya tidak luput dari 310, 311 dan undang-undang ITE kan itu yang kuatnya seperti itu. Ancamannya mungkin Ya ancaman 6 tahun lah ya. bang itu apa tuh kalau DP di penjara bang itu? Janganlah kalau bisa ya kan. Enggak. Tuh. Saya maksudnya gini, nggak peduli laki-laki perempuan, ini buat pembelajaran. Jangan kita lihat saudara atau bukan. Waktu dia ngejelekin saya, dia nggak memandang saya sebagai mantan suaminya. Kenapa bisa begitu? Harusnya dipikirkan. Dia aja tega mencemarkan nama saya. Salahkah saya juga tegas?